Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh kembali lagi untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan lewat persekutuan sore hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita, hidup kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat setiap pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sore yang indah ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Membawa hidup kami, membawa pujian kami, penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Kami mau bawa dengan segenap hati kami. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau datang. Di hadirat-Mu Tuhan, ada kepuasan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami dibebaskan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Dengan segenap hati kita, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu Tuhan ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku.
Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Hadirat-Mu datang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Ya Tuhan, amin. Di hadirat-Mu kami datang Tuhan, membawa lagu kami untuk Engkau Tuhan. Ya Yesus, di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu Tuhan, ada terang kehidupanku, menyatakan kuasa kekuatan. Di hadirat-Mu Tuhan, ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ini hati kami Tuhan, hadirat-Mu ada terang kehidupanku, menyatakan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, kami membawa hidup kami, kami membawa pujian kami bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, kami dibebaskan, kami berserah. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami, memenuhi tempat ini. Kami berkat Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Inilah setiap jiwa-jiwa kami yang haus datang rindu kepada-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan mengalir saat ini, di tempat ini, di hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengalir bekerja saat ini dalam kehidupan kami Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati kita di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku,
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, puji nama Tuhan, terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Mari bersama katakan amin. Shalom. Luar biasa, kasih Tuhan sungguh indah. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, tapi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita. Janjinya untuk kita semua. Amin. Dia selalu melindungi, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, tapi kita lebih dari pemenang. Dia yang selalu melindungi, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan hadir-Mu Tuhan. Bawa hati kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
sekarang. Bersama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kehadiran-Mu Yesus. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. dalam hati-Mu Tuhan. Dalam hati Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara yang terbaik dalam hidup kami. Sore hari ini kami membawa hati kami kepadamu Tuhan, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja atas kami, mengurapi kami semua dengan urapan yang sama, hikmat yang daripada Tuhan, yang akan memampukan kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Sehingga sebagaimana janji firman Tuhan, kebenaran itu mampu memberikan kami pengetahuan, mampu menyatakan kesalahan atas hidup kami, menegur kami, bahkan memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Kami pulang tidak dengan keadaan yang sama. Hidup kami boleh dibaharui karena kami tahu Tuhan yang akan terus menopang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam di mana kami belajar kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau menilik kami satu persatu dan Engkau sumber jawaban dalam hidup kami akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dengan tatap muka. Dan ini kali pertama saya bertatap muka dengan saudara-saudara, karena biasanya lewat layar LCD, layar apa? HP maupun televisi di rumah masing-masing. Dan kita percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Ya, jauh sekali waktu yang harus kita lalui saudara ketika kita masuk di dalam masa pandemi dan kita harus terpisah, tidak berjumpa meskipun ini pun dibatasi jumlahnya, tetapi kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini dan kita mau membawa hidup kita lebih baik lagi. Amin saudara. Nah, saudara, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan sore hari ini, judulnya Mengapa Gagal. Mari kita membuka di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Saya akan bacakan untuk saudara. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui.
Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Saudara, kalau kita semua membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak sekali kisah tentang tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Dan kalau kita membaca dengan cermat, maka kita akan melihat bahwa yang tertulis di dalam Alkitab tidak semuanya hal-hal yang baik saja. Dari tokoh-tokoh Alkitab itu tidak hanya diceritakan tentang hal-hal yang baik saja. Kita akan melihat bahwa ternyata di Alkitab pun Alkitab menuliskan hal-hal yang terjadi sesungguhnya di dalam kehidupan tokoh-tokoh iman. Ada kesalahan yang mereka kerjakan, ada kegagalan yang mereka alami. Mengapa Alkitab menuliskan seperti itu? Sebab Tuhan menginginkan kita belajar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Melalui tokoh-tokoh iman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mereka itu mengalami pertolongan Tuhan, hidup bersama Tuhan secara realita, kenyataan. Bukan hal-hal yang baik-baik saja yang ditulis, tetapi bagaimana mereka hidup dengan realita kemanusiaan mereka. Ada kesalahan yang bisa diperbaiki, ada kegagalan yang bisa dibaharui bersama Tuhan. Tuhan menginginkan kita belajar dan bahkan mendorong kita semua untuk belajar dari tokoh-tokoh iman itu sehingga kesalahan yang mereka kerjakan itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Nah saudara, di dalam kitab Yosua ayat yang kita baca ini tadi adalah pernyataan Yosua di akhir masa pelayanannya. Ketika dia sudah menyelesaikan tugas panggilannya membawa bangsa Israel masuk di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel, di akhir pelayanannya itu dia menyampaikan kepada bangsa Israel, mengumpulkan mereka semua dan menyatakan apa yang kita baca tadi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yosua perlu menyatakan hal itu kepada bangsa Israel yang sudah dipimpinnya untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Yosua menyatakan, menanyakan, silakan keputusanmu, mau beribadah kepada Tuhan yang mana. Tetapi aku dan keluargaku akan tetap menyembah Allah. Bahkan dia memberikan peringatan, kalau engkau mau menyembah Tuhan yang kita punya, yang Tuhan yang mengiring kita keluar dari tanah Mesir dan masuk tanah perjanjian. Ada peringatan yang Yosua nyatakan pada waktu kita membaca tadi. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tidakkah kamu sanggup? Saudara, mengapa Yosua menanyakan hal itu? Sebab ternyata melayani, keputusan kita untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan itu bukan keputusan satu kali saja. Sekali sudah, bukan saudara. Keputusan untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah keputusan yang harus berulang kali kita kerjakan. Harus dibaharui setiap kali. Mengapa? Sebab di dalam keputusan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu di dalamnya ada takut akan Tuhan. Ada kesetiaan pada kebenaran.
Ada taat yang sungguh-sungguh dan ada penyangkalan dosa. Bukan hanya sekedar, ya aku menyembah Tuhan, aku melayani Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Selesai, bukan. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa itu keputusan yang harus berulang kali kita kerjakan. Mengapa? Sebab Yosua mengalami sendiri bagaimana perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, memakai dia dalam rencananya, sampai dia menyelesaikan tugas panggilannya itu, dia melihat, dia merasakan, dia mengalami sendiri bagaimana dia harus berulang kali menyatakan, apakah saya akan melayani Tuhan atau melakukan apa yang saya mau. Saudara, kehidupan Yosua mengingatkan kepada kita, bisa saja, bisa juga apa yang dialami Yosua kita alami. Sepanjang perjalanan hidup kita, pertama kali kita menyembah Tuhan, memilih untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari kita akan banyak sekali dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang harus diambil. Benar saudara? Apakah saya harus memutuskan ini untuk melayani Tuhan? Atau saya melakukan sesuatu yang menurut saya baik? Ada banyak masa di mana kita berjalan, mengalami banyak pergumulan, banyak keberhasilan, kita belajar dari Yosua. Apa saja yang sama antara kita dan Yosua? Kita belajar sore hari ini, kita dan Yosua apa yang sama, saudara? Secara perjalanan kehidupan rohani. Kita dipanggil dan dipilih dalam rencananya. Saya percaya ketika saudara menyerahkan hidup kita, hidup saudara, untuk memutuskan percaya kepada Tuhan, maka saudara sesungguhnya sedang dipanggil dan dipilih masuk di dalam rencana Tuhan. Ada rencana yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai anak-anaknya, orang pilihannya, orang yang dipanggil untuk masuk dalam rencana dan akan digenapinya. Yosua 1 ayat 6, kita membaca, kalau kita membaca, Yosua dipanggil oleh Tuhan, dipilih untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Janganlah kamu takut dan gentar, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan membawa bangsa ini masuk ke tanah yang sudah kujanjikan kepada mereka. Ada satu panggilan, ada satu bagian yang harus dikerjakan. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 7 ada peringatan yang Tuhan berikan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah tawar hati, tapi kerjakanlah dengan hati-hati. Usahakanlah segala sesuatu dengan hati-hati. Saudara, ketika kita percaya pada Tuhan, kita datang dipanggil, kita tahu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita juga tahu bahwa melalui firman Tuhan ada banyak peringatan yang harus kita perhatikan. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka di situ tidak hanya berisi tentang janji berkat saja, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita hindarkan atau tidak boleh kita kerjakan. Rambu-rambu yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan supaya rencana Tuhan itu berhasil dalam diri kita. Yosua 1 ayat 9, Tuhan berfirman kembali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah engkau tawar hati, aku akan menyertai engkau dan membuatmu berhasil kemanapun engkau pergi. Saudara, ketika saudara memutuskan untuk datang kepada Tuhan, dipilih dan dipanggil, apakah saudara percaya ada rencana besar dalam hidup saudara? Silakan angkat tanganmu kalau saudara yakin. Oh iya, ada beberapa yang ragu, ada rencana besar tidak ya dalam hidup saya? Apakah saya akan biasa-biasa saja atau bagaimana? Saya percaya ketika Yosua dipilih dan dipanggil Tuhan, maka Yosua mengerti ada rencana besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan ada janji yang Tuhan katakan padanya bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil.
Saya yakin dan percaya ketika kita mengenal Tuhan, masuk di dalam rencananya, kita dengan sukacita, ya Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Aku mau masuk di dalam rencana-Mu, aku mengerjakan bagianku. Aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mau mempersiapkan hidupku dengan sungguh-sungguh. Kita dengan tekad yang kuat mengatakan hal itu. Sebab kita tahu ada rencana Tuhan yang besar dalam diri kita. Yang kedua, berhasil dengan gemilang. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel, yang pertama dihadapi adalah Yeriko. Kota yang besar, kota yang kuat, penduduknya yang banyak, dikelilingi oleh tembok yang besar yang bagi bangsa Israel waktu itu yang belum pernah berperang sama sekali, mereka berpikir mustahil untuk diatasi, mustahil untuk bisa dikuasai. Tetapi Yosua, kalau kita membaca di dalam Yosua ayat 6, 2-6, Yosua mempersiapkan dengan sungguh-sungguh ketika dia harus menyelesaikan tugas pertamanya, tantangan pertamanya, pergumulan pertamanya. Ketika dia memutuskan untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya, dia harus berhadapan dengan pergumulan pertamanya. Menghancurkan tembok Yeriko, mengalahkan Yeriko yang belum pernah dia hadapi sebelumnya, sebab selama ini dia ada di bawah pimpinan Musa. Dia belum pernah memimpin bangsa yang besar itu dengan pimpinannya sendiri. Apa yang dia kerjakan saudara? Dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mengirim pengintai ke Yeriko. Lalu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan Tuhan. Dia kerjakan, bagaimana dia harus menyusun barisan, bagaimana dia harus mengatur bangsa Israel mengelilingi Yeriko, berapa kali dengan berdiam diri, berapa kali dengan bersorak, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dimusnahkan, apa yang harus disisihkan untuk persembahan bagi perbendaharaan rumah Tuhan. Dia kerjakan persis tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Keberhasilan terjadi, gemilang, nama Tuhan dimuliakan. Semua bangsa yang ada di tanah Kanaan gemetar mendengar kemenangan bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan nama Yosua menjadi ikut terkenal, tersiar ke seluruh negeri. Saudara, kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, memutuskan untuk datang kepada Tuhan Yesus, masuk di dalam rencananya. Kita juga pernah dihadapkan pada tantangan besar, pergumulan yang besar. Dan ketika kita melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan Yosua, kita datang kepada Tuhan melakukan apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, kemenangan kita dapatkan. Mampu mengatasi pergumulan kita yang besar, yang bagi kita sangat mustahil untuk kita atasi pada waktu itu. Bahkan orang lain mengatakan, wah sulit itu untuk diselesaikan. Tapi kita mengalami kemenangan itu, mampu mengatasi itu. Dan apa yang kita kerjakan? Yes, Tuhan luar biasa, berkuasa, hebat, terbukti. Tuhan menolong saya, Tuhan luar biasa. Itu yang kita katakan ketika kita lepas dari pergumulan itu. Kita semakin percaya. Kita semakin mantap punya pengalaman bersama Tuhan mengalahkan pergumulan yang besar. Dan apakah itu akan berlanjut untuk hal-hal yang selanjutnya? Kita lihat. Ketika Yeriko sudah dikuasai, maka bangsa Israel harus berhadapan dengan Ai. Yosua yang sudah mengalami kemenangan pertama yang gilang gemilang, perkasa, gagah, luar biasa dengan kekuatannya, dia melakukan hal yang sama, mengirim utusan ke Ai. Coba pengintai, diintai itu berapa kekuatan Ai. Sama seperti yang dilakukan ketika dia akan menyerang Yeriko. Lalu pulanglah utusan yang mengintai itu dan berkata, wah, sudahlah, enggak usah banyak-banyak. Ai penduduknya sedikit. Cukuplah kirim 3.000 orang saja
untuk menyerbu Ai, kita pasti menang. Dan Yosua mengirim utusan itu 3.000 orang menyerbu Ai. Apa yang terjadi saudara? Setelah kemenangan luar biasa dia mengalahkan Yeriko, bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel mengalahkan Yeriko, menyerbu Ai 3.000 orang itu, mereka dipukul kalah. Kota Ai yang tidak sebesar Yeriko, penduduknya lebih sedikit dibandingkan Yeriko, mengalahkan bangsa Israel. Mereka kocar-kacir, pulang dengan kekalahan. Dan kalau kita membaca di Yosua 7 ayat 5, di situ dikatakan mereka tawar hati dengan sangat. Bayangkan saudara, habis menang, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkuasa. Itu kalau kita sekarang, haleluya, aku diberi kemenangan, haleluya, Tuhan sungguh baik bagi saya. Mereka bersorak-sorai mengalahkan Yeriko pada waktu itu. Kalau kita saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa menolong saya. Mereka, Yosua dan bangsa Israel juga, Tuhan baik, Tuhan luar biasa memberikan kemenangan. Baru selesai itu saudara, mereka dipukul mundur oleh Ai yang jumlahnya tidak banyak. Habis kemenangan yang besar, terjadi kegagalan. Saudara, pernahkah hal itu terjadi pada kita? Kadang kita berpikir, aku sudah menang, mengatasi pergumulan saya yang besar. Tetapi di waktu berikutnya, kita mengalami kegagalan. Pertumbuhan rohani kita yang pada awalnya nampak luar biasa itu, mempersiapkan diri untuk mengatasi pergumulan dan kita mampu mengatasinya. Kita berkata, aku mengalami pertumbuhan rohani yang baik, aku dikuatkan, aku ditolong Tuhan, aku menjadi luar biasa. Kemudian di waktu berikutnya dengan masalah dan pergumulan yang tidak sebesar yang pertama, apa yang kita alami? Kita mengalami kelemahan. Kita menjadi tawar hati hanya karena tidak mampu mengatasi pergumulan itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita, ketika kita mengalami kegagalan, tidak seperti ketika kita mengalami keberhasilan. Yang menjadi pertanyaan yang pertama muncul dalam diri kita, mengapa bisa gagal? Nah, aku sudah mengalahkan Yeriko, kenapa sama Ai aku kalah? Yeriko jauh lebih besar dari Ai, kenapa bisa kalah? Demikian pun yang dialami oleh Yosua. Dia tidak habis pikir Yeriko Tuhan mampu, sanggup menolong kami untuk dikalahkan. Tapi Ai kami kalah. Mengapa bisa gagal? Yang menjadi timbul dalam pikiran kita, satu, Tuhan, apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Tuhan menyertai ketika kami mengalahkan Yeriko dan tidak menyertai ketika kami akan mengalahkan Ai? Mungkin itu yang muncul di dalam pikiran Yosua. Demikian juga bagi kita. Ketika kita mampu mengatasi pergumulan kita yang besar, tetapi kita tidak sanggup segera menyelesaikan pergumulan kita yang tidak sebesar yang pertama. Yang kita pikir adalah, Tuhan tidak menyertai saya. Padahal bukan demikian adanya. Tuhan itu setia saudara, ketika dia berjanji dia akan menggenapi. Tuhan itu setia bahkan ketika kita tidak setia pun Tuhan tetap setia bagi kita. Amin. Yang kedua yang muncul, kita berpikir, aku memang tidak mampu. Aku kurang pengalaman. Sehingga kita mudah menyalahkan baik diri kita sendiri maupun menyalahkan segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman dengan kondisi kita. Kita kadang berpikir, aku pengalamanku kurang. Ya wajarlah persiapanku kurang. Padahal kita habis mengalami pergumulan yang besar dan itu teratasi. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita di pergumulan kita yang besar. Lalu kita mulai mengatakan, aku kurang pengalaman, aku tidak mampu. Saudara, iman yang ada pada kita sesungguhnya tidak boleh bergantung pada kekuatan kita, pada usaha kita.
Aku akan berhasil karena aku mampu, Tuhan menolong. Iya, Tuhan pasti menolong. Tapi kita kadang masih bersandar kepada kekuatan dan usaha kita sendiri. Kita berpikir kegagalan itu ya mungkin aku kurang siap. Oh mungkin aku kurang mampu, aku ternyata tidak mampu mengatasi. Kita mulai merasa insecure, tidak aman. Wah, jangan-jangan gara-gara ini, jangan-jangan gara-gara itu. Begitu saudara. Tetapi banyak hal yang harus kita ingat dan kita pikirkan. 2 hal yang harus kita ingat dan kita pikirkan bahwa mengapa kita gagal bukan karena Tuhan tidak menyertai. Bukan karena kurangnya pengalaman atau usaha kita. Tetapi kadang kita salah menganggap bahwa Tuhan jaminan selamanya. Maksudnya begini. Kita salah mengartikan bahwa Tuhan itu setia, maka dimengerti dengan salah. Bahwa sekali berhasil, pasti berhasil. Apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan yang kerjakan pasti berhasil. Jadi kita berpikir kalau Tuhan sudah mengatakan janji yang terbaik dalam diri kita, yo pasti digenapi. Pakai cara Tuhan apapun juga saya tinggal menunggu hasilnya. Kadang kita salah mengerti demikian. Lah katanya Tuhan setia, lah kok saya sekarang mengalami kegagalan? Loh katanya Tuhan menjamin masa depan saya, kenapa saya hari ini gagal? Kenapa saya harus mengalami pergumulan yang sama? Kita salah mengartikan bahwa sekali berhasil selanjutnya pasti berhasil, otomatis. Padahal saudara, kadang kita lupa dalam perjalanan hidup kita, kita menganggap Tuhan setia itu tetapi kita melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Aku melakukan ini ya Tuhan, Tuhan tolong saya, pasti berhasil. Kita lupa untuk datang dulu kepada Tuhan. Kita lupa, Yosua lupa bertanya dulu kepada Tuhan. Yosua berpikir saya sudah mengalahkan Yeriko. Yeriko yang besar saja saya mampu kalahkan. Ai yang kecil pasti saya bisa kalahkan. Sehingga dia mengutus 3.000 orang itu tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Nah saudara, hal tersebut kadang membuat kita menjadi sombong. Kita berpikir bahwa pengalaman hidup kita yang mengalami kemenangan-kemenangan saat kita bisa mengatasi permasalahan, lalu kita berpikir sudah biasa bagi saya. Menghadapi masalah sudah biasa bagi saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan pasti membuat saya menang. Jadi saya sudah biasa. Sudah terbiasa. Saya tahu firman Tuhan, saya ngerti kebenaran sudah biasa. Kita lupa bahwa bukan biasa yang diinginkan Tuhan. Tetapi sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Pengalaman kita tidak menjamin apakah kita akan berhasil sepanjang perjalanan hidup kita. Kita bukan penentu peristiwa apa yang terjadi dalam diri kita dan apa yang harus terjadi dalam diri kita. Apa yang kita bukan penentu apakah itu yang harus kita terima, bukan. Kadang kita berpikir Tuhan aku sudah melakukan yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya sudah melakukan ibadah saya. Tuhanlah yang akan membuat saya, menjamin saya untuk saya selalu berhasil. Bukan demikian saudara. Sebab dengan demikian kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Loh Tuhan, wong aku wis setia, kok masih gagal? Loh Tuhan, aku sudah melakukan ini, kok masih gagal? Kita meragukan kemampuan Tuhan dan lupa untuk menilik diri kita. Aku kemarin berhasil, aku bisa mengatasi pergumulan ini. Masalah-masalah yang datang padaku bisa aku atasi. Tapi ketika kita gagal, kita lupa untuk mengingat bahwa keberhasilan kita kemarin-kemarin itu bukan karena kekuatan kita, tapi pertolongan Tuhan. Lalu kita menjadi sombong. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, tanpa kita sadari, kita akan merasa bahwa saya mampu berdiri dengan kekuatan saya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita berpikir bahwa pengalaman kemenangan itu sudah cukup bagi kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang berikutnya. Bukan saudara. Kita tetap harus
bersandar kepada Tuhan. Kemampuan kita, kekuatan kita bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Kita tidak mungkin berkata, aku gak mungkin jatuh, aku kuat di dalam Tuhan. Aku sudah mengalami pertumbuhan rohani yang baik, aku gak mungkin jatuh. Sikap yang sombong itu membuat kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Tidak mau menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, mengapa bisa gagal saudara? Sebab tidak menyadari dosa yang tersembunyi. Yosua tidak dapat mengalahkan Ai. Ketika dia gagal dan terpuruk, dia berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan singkapkan apa yang menyebabkan bangsa Israel kalah atas Ai. Ternyata ada dosa yang tersembunyi di tengah bangsa Israel. Ketika Tuhan mengatakan tumpas Yeriko, ditumpas semuanya tapi sisihkan barang-barang berharga untuk persembahan perbendaharaan rumah Tuhan. Ada barang-barang yang harus dikhususkan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Dan ada satu bangsa Israel, satu orang yang ada di antara mereka. Mengambil dan menyembunyikan barang yang dikhususkan itu, disembunyikan di tempatnya, di bawah, di tendanya, di antara perkakas-perkakas rumahnya. Tidak ada yang tahu, termasuk Yosua. Dosa yang tersembunyi. Mengapa bisa gagal saudara? Meskipun kelihatannya baik-baik saja. Bangsa Israel pun tidak tahu kalau di tengah mereka ada yang curang di hadapan Tuhan. Tuhan menyingkapkan kegagalan itu di hadapan Yosua. Saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-21, Yosua 7 ayat 21, Yosua bertanya kepada Akan. Ketika Tuhan sudah menyingkapkan salah satu dari mereka melakukan kecurangan, Yosua mengumpulkan bangsa Israel seperti yang dikatakan Tuhan. Kembali Yosua datang kepada Tuhan dan Yosua memberikan petunjuk bagaimana dia bisa menemukan Akan yang berbuat dosa itu. Dipanggil seluruh bangsa itu datang berkumpul, lalu diurutkan satu persatu dari setiap suku baru ketemu Akan yang melakukan kecurangan itu. Dan Yosua berkata, berkatalah jujur hai anakku di hadapan Tuhan apa yang engkau kerjakan. Lalu Akan berkata, aku memang sudah berbuat dosa. Aku mengingini barang-barang yang dikhususkan itu. Saudara, bisa saja dalam diri kita, perjalanan hidup kita nampak seolah-olah baik-baik saja. Tidak nampak apapun yang di hadapan manusia di antara kita satu dengan yang lain melihat apa yang tersembunyi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Tetapi bisa jadi yang tersembunyi itu menjadi alasan kegagalan kita menghadapi pergumulan hidup kita. Di dalam kitab King James Version ya, ayat yang ke-21 itu, setiap kata-kata itu disambung dengan kata dan. Kita melihat saja, Yosua pasal 7 ayat 21, kita bandingkan ya. Yosua pasal 7 ayat 21, kalau kita membaca, aku melihat di antara barang-barang, ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka, mereka mengambil sesuatu dan selanjutnya. Tidak ada kata dan di situ. Tetapi di dalam kitab King James Version ada dan. Kalau diterjemahkan demikian, bahwa Israel telah berbuat dosa dan lagi perjanjianku yang kupesan kepadanya itu dilangkahkannya dan diambilnya dari barang tumpasan itu dan dicurinya dan mereka itu pun berdusta dan ditaruhnya akan barang itu dengan perkakasan rumahnya. Hanya diawali dengan keinginan, mengingini saudara. Menjadi tindakan yang membuat Tuhan murka. Sehingga kegagalan bisa datang di dalam hidup kita. Saudara, mungkin di hadapan orang kita masih baik-baik saja. Secara jasmani kita masih melakukan apa aktivitas rohani kita.
kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan. Orang bisa melihat betapa baiknya hidup kita. Tetapi kadang kita lupa. Ada hal-hal yang tersembunyi yang mungkin tidak tersingkapkan, yang kita kurang tahu bagaimana Tuhan membuat Tuhan murka dan terjadi kegagalan dalam hidup kita. Kita mengharapkan keberhasilan untuk mengatasi pergumulan kita. Tetapi kita berjuang sedemikian lama tidak pernah ada jalan keluar, bahkan kita belum dapat mengatasi pergumulan itu. Bukan karena Tuhan tidak setia, bukan. Bukan karena Tuhan tidak memampukan kita, bukan. Kita harus kembali mengingat keberhasilan kita datangnya dari Tuhan. Sehebat apapun usaha kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita harus berpikir saya tidak mampu berdiri sendiri tanpa Tuhan menopang saya. Dan kita harus semakin menyadari untuk menilik hati dan hidup kita. Masihkah kita menyembunyikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Hanya dari awal mengingini, saudara. Kadang-kadang mengingini itu pun ditutup dengan hal-hal yang rohani. Tadi pagi saya sampaikan, saudara. Kadang kita bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dia melakukan banyak hal lompatan, lompatan-lompatan rohani sehingga kita melihat, wow, orang itu luar biasa. Tetapi saya pernah bertemu dengan seseorang dan berkata, saya belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau mendengarkan khotbah dari manapun dengan sungguh-sungguh. Tapi tujuan akhirnya karena saya ingin. Saya bisa pakai bahasa roh, lalu saya mendoakan banyak orang. Saya mau bisa ahli bahasa roh lancar berbahasa roh. Saudara, mungkin itu hal rohani bagi kita. Keinginan itu keinginan rohani, wah luar biasa ini orang menggebu-gebu. Tapi kita kadang lupa, itu keinginan kita sendiri atau Tuhan yang mau untuk kita kerjakan. Kadang keinginan kita, keinginan daging kita itu masih dibalut dengan hal-hal rohani, saudara. Itu yang menjadi peringatan buat kita. Masihkah kita dengan tulus datang kepada Tuhan, taat, setia, atau kadang terbalut dengan hal-hal yang tersembunyi. Ketika kita tidak menyadari hal itu, bisa jadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Tuhan buat tidak berhasil. Apa yang kita inginkan, Tuhan buat tidak berhasil dalam diri kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tapi supaya kita melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah saudara, apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengalami kegagalan? Yang pertama, datanglah pada Tuhan. Sama seperti Yosua ketika dia gagal mengatasi Ai. Apa yang dikerjakan Yosua? Datang kepada Tuhan. Dia berduka, berkabung di hadapan Tuhan. Apa yang seharusnya terjadi? Mengapa ini terjadi Tuhan? Apa yang salah? Yang pertama Yosua katakan juga demikian. Menyesali, misalnya kami tidak menyeberang Yordan. Hal ini tidak terjadi. Mungkin Tuhan tidak menghendaki kami mengerjakan masuk di dalam tanah ini, menguasai kota Ai. Yosua pun mengatakan hal yang sama. Dia mulai meragukan rencana Tuhan. Dia mulai meragukan apa yang Tuhan siapkan buat bangsa Israel. Ketika dia terpuruk menyalahkan apa yang sedang dialami, menyalahkan dirinya, menyalahkan apa yang sudah terjadi, saudara, menyesali apa yang sudah terjadi, apa yang dikatakan Tuhan? Di dalam Yosua pasal yang ke-10, Yosua 7 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, bangun. Tuhan tidak ingin Yosua berlama-lama terpuruk di dalam penyesalannya. Mengapa gagal? Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Apa yang harus? Yosua tidak diinginkan Tuhan untuk terpuruk di dalam setiap penyesalan yang berlarut-larut. Ketika datang kepada Tuhan, Yosua mungkin tidak berpikir bahwa segala sesuatu yang harus dia kerjakan itu
untuk dirinya sendiri. Artinya loh Tuhan, kok bisa gagal padahal nama aku wingi wis tersebar di seluruh negeri ini. Bahwa saya sudah memimpin bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Lah nanti kalau mereka tahu loh saya kalah melawan Ai, terus orang-orang ngomong apa buat saya? Bukan, mungkin Yosua tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Yosua berpikir apa kata orang-orang nanti tentang Tuhan saya. Apa Tuhan tidak lagi berkuasa atas bangsa Israel? Itu pun kadang kita alami. Apa kata orang Tuhan? Aku anakmu, kenapa tidak mengalami kemenangan? Kenapa harus ada di dalam pergumulan yang terus-menerus dan tidak bisa aku selesaikan? Mungkin itu pertanyaan yang sama. Tuhan menyingkapkan dosa akan, Tuhan menyingkapkan apa yang tersembunyi sekaligus memberikan cara mengatasinya. Sehingga Yosua kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam dirinya. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya, dia menjadi tahu, oh iya, ternyata saya tidak bisa menyelesaikan itu tanpa pertolongan Tuhan. Pengalaman saya yang kemarin itu ternyata tidak menjamin untuk apa yang harus saya hadapi di kemudian hari. Saya tetap butuh Tuhan. Yosua datang tersungkur. Dan Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lakukan demikian? Bangun. Yang Tuhan perintahkan adalah bangun. Bangun itu dalam bahasa aslinya berarti continue, lanjutkan. Bangun. Ada yang mengatakan again dan against apa? Melawan. Lawan apa? Melawan keterpurukanmu sendiri. Kadang kita malah berpikir, saya ternyata tidak mampu. Saya tidak bisa menyelesaikan ini. Saya mundur saja, saya tidak mau melakukannya lagi. Saudara, ketika kita merasa lebih baik aku mundur daripada Tuhan karena Tuhan tidak memberi keberhasilan bagi saya. Justru kesalahan kita lebih besar lagi. Kita tidak bisa menang tanpa Tuhan bersama dengan kita. Kesimpulan saudara, Tuhan itu setia memenuhi janjinya. Amin. Saudara percaya Tuhan setia memenuhi janji Tuhan dalam hidup kita? Kegagalan bukan akhir segalanya. Saat ini mungkin kita mengalami kegagalan, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita dulu pernah gagal dan kita berhasil ada sampai saat ini. Itu karena pertolongan Tuhan dan Tuhan tidak mau membuat kita selalu terpuruk dalam kegagalan kita. Kalau kita kemarin pernah gagal dan saat ini ada sampai hari ini ada, berkumpul bersama di tempat ini, itu berarti kita sudah bangun melanjutkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kegagalan tidak akhir dari segalanya. Dalam kegagalan Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Apapun kata orang, saudara, Tuhan kita jauh lebih berkuasa mengubah hal yang tidak menguntungkan menjadi sesuatu yang akan Tuhan kerjakan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tergantung bagaimana respon kita. Maukah kita bangun ataukah kita mau tetap menyesali hal-hal yang terjadi atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan kondisi, itu respon kita. Tuhan ingin kita bangun, jangan terpuruk menyesali yang sudah terjadi atau bahkan meragukan Tuhan. Yang berikutnya saudara, jangan biarkan dosa yang tersembunyi. Mari selidiki hati kita. Masihkah ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Mungkin bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, tapi kita tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita bersikap biasa saja, di hadapan orang dipandang kita masih baik-baik saja. Tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Tadi pagi di sekolah minggu kita belajar tentang Kain dan Habel. Yang mempersembahkan persembahan, satu diterima atau tidak, tergantung dari mana? Hatinya. Apa yang kita perlu waspadai adalah keinginan kita, saudara. Kadang-kadang keinginan kita itu yang membelokkan kita kepada hal-hal yang bukan yang diinginkan Tuhan. Mari waspada untuk apa yang kita sembunyikan selama ini. Keinginan-keinginan yang tersembunyi, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Yang berikutnya, mari hidup di dalam iman. Takut akan Tuhan, setia pada kebenaran, taat sungguh-sungguh melawan dosa. Saudara, saya undang pemain musik. Apapun yang kita alami saat ini,
Saya percaya saudara banyak mengalami perjalanan pengalaman bersama Tuhan. Kalau saat ini saudara dalam keadaan yang luar biasa, secara rohani kita masih kuat, kita bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik, kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan, kita mengalami keberhasilan, keluarga kita baik-baik saja, pelayanan kita baik-baik saja, usaha dan pekerjaan kita baik-baik saja. Mari kita tetap datang kepada Tuhan, memperbaharui komitmen kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang selanjutnya. Kita tidak bisa memutuskan apa yang harus terjadi dalam diri kita. Mari kita perbarui komitmen kita. Apakah kita mau tetap menyembah Tuhan atau tidak? Atau mungkin saudara saat ini masih di tengah-tengah pergumulan, di masa-masa yang sulit dalam diri saudara. Jangan pernah menyerah. Tuhan katakan bangun, lanjutkan, perbarui komitmen kita. Tilik hati kita masing-masing, hidup kita. Apakah kita masih mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mulai mengandalkan kemampuan kita sendiri? Apakah ada keinginan-keinginan dalam diri kita yang membuat itu menjadi dosa yang tersembunyi? Akui di hadapan Tuhan. Mari kita perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu setia bagi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau pujikan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bawa segenap hatiku, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi katakan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang menginginkan bahwa semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Tuhan yang menginginkan kami tidak terpuruk lama dalam setiap penyesalan kami. Tuhan yang mau kami melanjutkan setiap rencana-Mu sehingga janji-janji Tuhan boleh benar-benar kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk tetap memeriksa diri kami, hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Setiap kelemahan kami, ketidakmampuan kami percaya Tuhan yang akan menolong. Ajarkan kepada kami memberikan respon yang benar ketika kami mengalami kegagalan ataupun ketika kami mengalami keberhasilan. Ajarkan kami boleh senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada kehendak Tuhan yang akan Tuhan nyatakan untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih
Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah, Allah yang dapat kami andalkan, yang sanggup mengubahkan segala perkara menjadi seperti yang Tuhan mau. Ketika kami dalam terpuruk sekalipun, kami percaya kuasa Tuhan yang akan membuat keadaan menjadi baik bagi kami. Kami tetap dapat Engkau pakai apapun kondisi kami untuk menyempurnakan rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu, bahwa kami akan tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Pertolongan kami semata-mata datang daripada Tuhan yang hidup dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya untuk nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri dengan bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Engkau melawat kami, baik dalam ibadah pagi maupun sore petang hari ini. Kami bersyukur karena cinta kasih dan kesabaran-Mu, Engkau terus mengingatkan kami. Segala kegagalan bukan karena Engkau mengabaikan, melupakan kami, tetapi kami kurang mengevaluasi kehidupan kami. Mungkin kami melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Kami berpikir dengan pengalaman kami mampu mengatasi masalah. Ternyata hari demi hari seharusnya kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan memberi petunjuk dan Tuhan selalu memperhatikan, inginkan setiap kami umat pilihan-Mu yang statusnya adalah anak-anak Allah mengalami pemulihan segala sesuatu di dalam semua aspek kehidupan kami. Dan kami sadar kesalahan bukan dari Tuhan, tapi kami sendiri yang mengabaikan. Kami pikir pengalaman hidup kami cukup di dalam menjalani hidup ini. Sedangkan Tuhan selalu memberikan yang baru, baik dalam mengatasi masalah maupun peluang-peluang di dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami pada malam hari ini. Dan kami percaya setiap kami pulang dengan komitmen baru, memperbaiki pola pikir hubungan kami dengan Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih mengandalkan Tuhan dari apapun. Maka kami menjadi peka mendengar suara Tuhan, mendapatkan tuntunan dan bimbingan untuk mengatasi masalah, bahkan kami akan mengalami terobosan-terobosan di dalam perjalanan hidup kami.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan. Kau berkati hidupnya, kesehatannya, dan tentunya keluarganya. Dan akhirnya pelayanannya pun boleh memberi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya setiap kami, kalau sebentar mengakhiri ibadah ini, pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya malaikat Tuhan yang menjadi pengawal kami akan melindungi perjalanan pulang kami, baik yang di dalam kota maupun keluar kota. Sehingga kami akhirnya tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Sekarang coba Tuhan angkat hatimu, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya, dan tentunya bimbingan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidup kami sebagai umat-Mu untuk kami terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menggenapi setiap rencana, yaitu menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil, supaya hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Tidak usah salaman, langsung pulang. Bagi kita, siapakah kawan kita? Allah bagi kita, janjinya untuk kita, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang.